Ternyata STB Android, set-top box TV digital, dan receiver parabola itu nggak butuh adaptor untuk bisa nyala loh, tapi hanya butuh ini. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, jadi video ini mungkin nanti bisa menambah inspirasi sobat dan bisa memodifikasi yang namanya set-top box TV digital, STB Android, dan receiver parabola. Karena kan ada yang modelnya pakai adaptor, terus ada yang tanpa adaptor gitu ya. Nah, di sini saya akan berikan alternatif lain, termasuk kalau misalkan sobat punya set-top box Android atau set-top box digital atau receiver parabola yang mati. Jadi nggak tahu matinya kenapa, tapi mati total intinya ya, nggak bisa nyala. Jadi misalkan dicolok listrik nih, kabelnya nggak bisa, adaptornya dicolok listrik nggak bisa. Jadi akan berpikir apakah adaptornya rusak, apakah set-top box-nya rusak atau gimana gitu ya. Jadi di sini sobat hanya perlu ini dia. Ini harganya sih ada yang dari 5.000, 6.000, terus ada yang mahalan dikit ya. Tapi kalau saya kan memang gunakan kabel USB to USB ini untuk kerja saya. Kadang untuk flash STB Android atau memodifikasi segala macamnya. Jadi saya butuh ini. Ternyata setelah saya coba kabel USB ini ke set-top box digital dan receiver parabola, ternyata bisa juga nyala. Jadi di sini akan saya tunjukkan, saya praktekkan secara langsung, termasuk ngetes kalau misalkan sobat punya set-top box mati, apakah set-top box rusak apa enggak. Jadi bisa dibenerin hanya dengan kabel ini. Yuk kita simak videonya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama kita contohkan adalah Extreme Box ya, atau Extreme Seru dari Transvision yang pernah kita bahas. Terus kita pasang dulu nih USB-nya yang di belakang TV seperti ini ya. Saya colokin di belakang TV-nya. Kemudian ini dia, saya lewat bawah, jadi langsung dari TV powernya, bukan dari adaptor. Tapi bisa kok dari adaptor HP juga bisa, USB to USB-nya. Kemudian di sini kita pasang dulu deh HDMI dari TV-nya nih. Ini HDMI TV-nya kita colokkan. Kemudian sebelum kita pasang kabel USB ini, kita tes dulu ya. Jadi ini adaptornya sudah saya pasang nih, adaptor dari receiver atau Transvision atau STB sama aja, adaptornya kita colokin ke sini dan hasilnya dia nggak nyala. Jadi ini dia, padahal kita pakai baru sebulanan gitu ya, terus nggak dipakai lagi, memang lama, tiba-tiba pas saya cek nggak nyala. Seperti biasa awalnya saya niat untuk beresin ya, jadi kan saya pakai USB ini untuk benerinnya, dan ternyata ketika saya colok di sini ya, ini saya coba colok dan dia nyala. Artinya di sini kemungkinan adaptornya ini rusak. Tapi ternyata setelah adaptornya kita cek ya, ini nyala ya Transvisionnya, kita cek di ini deh, ini metrik nggak ada, dia langsung kabel. Oh, dari receiver yang Nusantara, ini receiver parabola ya, tapi set-top box juga bisa kok sama adaptornya. Kita coba. Nah, ini nyala nih, lampunya merah tuh. Ini belum saya colok HDMI jadi nggak muncul di sini. Nah, ini ada tulisannya up. Oke, kita coba pindahin aja ya. Ini kita copot ke sini. Nah, kita coba ya, ini on. Nah, ini nyala nih, cuman saya lagi nggak colok kabel parabolanya, tapi intinya dia nyala ya, berarti bukan adaptornya yang bermasalah. Oke, nah ini kalau kita cabut, dia akan mati lagi. Jadi setidaknya yang pertama, kasus dari set-top box Android ini sobat sudah bisa ya. Mungkin sobat punya bekas IndiHome atau bekas apa, jadi bisa pakai USB to USB, jadi naruhnya lebih simpel ya, nggak harus dicolok listrik, tapi bisa dari power yang ada di TV, karena USB TV kan juga jarang dipakai ya. Terus kemudian yang ini dulu deh, ini receiver parabola, atau sobat juga bisa pakai STB yang tanpa adaptor. Nah, ini saya colokin ya, langsung ke kabel USB di belakangnya nih. Jadi nggak pakai adaptor ya, nggak ada colokan adaptor di sini, nggak ada yang saya colok. Kita lihat, nyala kan? Jadi ada tulisan up. Nah, ini dia booting lagi tuh. Jadi pakai kabel USB pun bisa bagi sobat yang nggak pakai adaptor. Jadi ini untuk ngetes apakah adaptor sobat rusak apa enggak, kan harganya lebih murah ya daripada adaptornya. Tuh, oke, ini udah nyala ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan lagi. Ini kita cabut lagi, dia akan mati lagi. Sekarang kita praktekinnya ke STB metrik, dimana STB ini kan nggak ada adaptornya, jadi langsung kabel listrik ya. Ini saya colok dulu HDMI-nya, terus kita colok pakai kabel ini dulu ya, untuk memastikan ini tuh nggak ada kerusakan sebenarnya. Terlihat ya, di sini ada tulisan booting dan dia menyala, artinya STB ini normal. Nah, sekarang kita cabut lagi dari listriknya, terus kita coba lagi pakai kabel USB yang dari TV-nya ini. Oke, kita coba nyalakan. Nah, dia nyala ya, jadi hanya pakai kabel USB. Artinya
Dengan teknik seperti ini sobat bisa ngumpetin STB-nya nih, nggak perlu banyak kabel colokan listrik lagi. Dan ini kan juga naruhnya biasanya dekat TV, entah di bawah TV atau di atas TV. Jadi tinggal disesuaikan aja panjang kabel dari USB-nya. Jadi dari segi kabel manajemen nanti bisa lebih rapi, apalagi sobat yang kos-kosan TV-nya jadul gitu ya, belum digital, harus nambah STB. Nggak perlu pusing nyari colokan tambahan lagi. Kadang kan colokan yang di kos-kosan atau di kontrakan di belakang TV gitu kan cuma satu ya, untuk TV-nya doang yang taruhnya di atas. Ini nggak perlu tambah colokan, tapi hanya cukup belikan aja USB seperti ini, colok ke TV-nya. Terus bagaimana kalau TV-nya mati? Kita coba ya, ini kan masih nyala ya. Ini saya nggak colok antena jadi nggak ada gambarnya. Kita coba matikan TV-nya. Apakah dia ikut mati? Oke, jadi set-top box-nya pun ikut mati. Nah itu dia ya, jadi kita hanya perlu matiin TV-nya pakai remote. Ini saya dari tombol on off ya. Jadi sama aja kok, dari remote juga sama. Ini biar cepet aja saya pencet di sini. Nah, terus kita nyalakan TV-nya. Ini pun ikut nyala. Jadi jauh lebih simple, hanya butuh satu remote aja untuk nyalain TV, STB-nya juga udah ikut nyala otomatis. Kita matiin TV-nya, STB-nya pun juga ikut mati. Jadi menurut saya ini cara alternatif yang menurut saya oke ya, bisa dipraktekkan, bisa untuk di mobil, bisa untuk portable dimanapun sobat berada. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang kabel ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Oke sob, jadi itu tadi videonya. Jadi kalau misalkan sobat mau beli ya disesuaikan ya. Kalau hanya untuk coba-coba ya bisa beli yang murah, tapi kalau misalkan mau untuk yang jangka panjang, saya sarankan belinya yang bagusan sedikit, dan panjangnya macam-macam ya. Ada yang 50 cm, ada yang lebih panjang lagi, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini sebagai alternatif aja untuk modifikasi atau otak-atik ya. Jadi misalkan sobat pingin bawa set-top box-nya nih buat di mobil, kan nggak perlu nyari adaptor lagi ya untuk dicolok di mana, tapi bisa menggunakan USB dari tip mobil atau dari tempat chargeran HP yang ada di mobil. Jadi yang namanya set-top box Android, set-top box TV digital itu bisa jadi portable. Tapi kalau misalkan memang sobat rusak ya, receiver rusak, dan setelah dicek pakai kabel ini bisa, yaitu pilihan sobat mau beliin adaptornya. Kalau misalkan ternyata nggak pakai adaptor ya berarti harus bongkar ganti power supply. Tapi saran saya kalau selama masih garansi ya dikirim aja garansinya, nggak perlu pusing. Tapi kalau misalkan di daerah kan, di kampung kan jauh juga ya dari garansi, mungkin ngirim barang bolak-balik tuh bisa habis puluhan ribu gitu, di atas 50.000 ya. Alternatifnya ini bisa jadi solusi, atau beli adaptor sendiri atau servis di teknisi atau di tempat elektronik terdekat. Kalau video ini menambah wawasan sobat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.